Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Borneo Tarakan. Di video ini saya akan mengulang kembali materi yang saya pahami yang tadi dijelaskan oleh Ibu Maria Immaculata Ose, Eskap NSMKep pada pertemuan melalui virtual Zoom tadi siang. Materi yang dibawakan beliau berjudul kegawatan medis dan memiliki 3 subtopik, yaitu ada trauma, fraktur, dan juga pendarahan. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama ada trauma atau cedera. Trauma atau cedera ini merupakan kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis atau akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen. Cedera berdasarkan skalanya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada cedera ringan, di mana cedera ringan ini adalah cedera yang tidak menimbulkan kerusakan yang tidak begitu berarti, seperti contohnya kelelahan. Kemudian cedera yang kedua adalah cedera berat. Ini merupakan cedera yang serius dan mengakibatkan kerusakan, seperti contohnya kerusakan jaringan. Lalu kemudian contohnya lagi patah tulang atau fraktur. Cedera pada jaringan terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada cedera pada jaringan lunak dan juga ada cedera pada jaringan keras. Cedera pada jaringan lunak ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu cedera pada otot atau tendon dan ligamen, kemudian cedera pada kulit. Nah, sedangkan cedera pada jaringan yang keras ini dibagi juga menjadi 2, yaitu patah tulang dan dislokasi. Cedera bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Contohnya pada saat kita sedang berolahraga, ketika kita tidak melakukan perenggangan atau pemanasan dengan benar, maka kemungkinan untuk terjadinya cedera itu sangat besar. Selanjutnya, terdapat beberapa tanda dan gejala dari cedera otot, seperti contohnya nyeri dan kaku, lalu ada perubahan bentuk, lalu adanya memar dan juga bengkak, dan beberapa tanda dan gejala lain. Kemudian masuk kepada penanganan cedera. Penanganan pada cedera di kulit, contohnya seperti luka lecet, itu dibersihkan lukanya dengan larutan NaCl, kemudian ditutup dengan kasa steril dan fiksasi. Lalu pada luka robek itu membutuhkan jahitan dan dilakukan desinfeksi untuk menutup dengan plester, membutuhkan antitetanus dan juga antibiotik. Lalu pada luka tusuk, fiksasi dan hentikan pendarahan. Jangan lupa untuk menghindari mencabut atau melepaskan benda asing, seperti contohnya ketika kita tertinjak paku itu jangan langsung dicabut pakunya dari kaki. Kemudian yang berikutnya ada penanganan cedera pada tendon, sprain dan strain. Penanganan cedera pada tendon ini menggunakan PRICE, yaitu P-nya protection, R-nya rest, I-nya ice, C-nya compression, dan E-nya elevation. P atau protection, proteksi bertujuan untuk mencegah supaya cederanya tidak bertambah parah dengan mengurangi pergerakan bagian otot yang cedera. Kemudian rest, yaitu dengan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera selama 2-3 hari untuk mencegah cederanya bertambah parah. Kemudian ice, yaitu pemberian kompres es. Tidak boleh ada kontak langsung antara es dan kulit. Jadi esnya itu dilapisi dulu mungkin dengan kain, baru dikompreskan kepada cederanya. Kemudian compression, yaitu mencegah pergerakan otot dan juga mengurangi pembengkakan. Lalu yang berikutnya ada elevation. Elevasi dilakukan dengan menopang bagian yang cedera agar daerah yang cedera itu lebih tinggi dari permukaan jantung. Salah satu cara atau penanganan atau pertolongan pertama pada cedera trauma sistem muskuloskeletal adalah dengan pembidaian, yaitu untuk mengistirahatkan atau imobilisasi bagian tubuh kita yang cedera dengan menggunakan suatu alat yang bahannya keras dan ditempatkan di daerah sekeliling tulang.
Tujuan dari pembidayaan ini adalah yang pertama mencegah pergerakan atau imobilisasi bagian yang cedera, kemudian yang kedua menghindari terjadinya cedera yang baru, lalu yang ketiga mengistirahatkan, dan yang keempat mengurangi rasa nyeri. Masuk kepada topik yang berikutnya, yaitu pendarahan dan shock. Lalu apa hubungan luka dengan pendarahan? Luka mengakibatkan pendarahan, sedangkan darah merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh untuk menjaga bagian-bagian tubuh tetap adekuat dalam menjalankan fungsinya, yaitu mengalirkan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Berikutnya ada luka terbuka. Pada luka terbuka terjadi cedera pada kulit yang menyebabkan jaringan di bawah kulit tersebut mengalami paparan terhadap dunia luar, sehingga resiko infeksi meningkat. Masalah yang paling urgent dari luka luar ini adalah ketika pendarahan yang menimbulkan shock. Jenis pendarahan ini ada dua, ada pendarahan luar dan ada pendarahan dalam. Pendarahan luar ini adalah pendarahan yang tampak atau terlihat jelas darahnya keluar dari luka terbuka. Kemudian yang kedua, pendarahan dalam, yaitu biasanya tidak terlihat dan biasanya bagian kulit yang mengalami pendarahan dalam ini permukaannya terlihat memar. Pertolongan pertama yang perlu dilakukan pada pendarahan yang pertama adalah tenangkan si penderita. Kemudian yang kedua, baringkan dan istirahatkan penderita. Lalu yang ketiga, gunakan tekanan langsung. Yang keempat, tekan sampai pendarahannya terkendali. Jangan dilepas balutan yang pertama. Jadi kalau misalkan pada balutan pertama darahnya masih juga keluar, maka ditimpa lagi. Yang keempat, tekan sampai pendarahannya terkendali. Jangan dilepas balutan yang pertama. Jadi kalau misalkan pada balutan pertama darahnya masih juga keluar, maka ditimpa lagi dengan balut yang lain. Jangan pembalutan yang pertama ini dibuka, langsung ditimpa saja sama balutan yang lain. Kemudian yang kelima, buka jalan nafas dan pertahankan. Keenam, perawatan shock jika ada. Ketujuh, periksa berkala pernafasan dan juga denyut nadinya. Yang kedelapan, jangan beri makan dan minum. Yang kesembilan, rawat cedera lain. Dan yang kesepuluh, beri O2 jika memungkinkan dan dirujuk. Topik yang berikutnya atau yang terakhir adalah shock. Shock adalah gangguan sistem sirkulasi di mana sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam jumlah yang memadai yang menyebabkan tidak adekuatnya perfusi dan oksigenasi jaringan. Shock terjadi akibat berbagai keadaan yang menyebabkan berkurangnya aliran darah termasuk kelainan jantung, volume darah yang rendah akibat perdarahan hebat atau dehidrasi, atau perubahan pada pembuluh darah, misalnya karena reaksi alergi atau infeksi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan kemungkinan berkembang menjadi gagal multi organ yang bisa menyebabkan kematian darah, misalnya karena reaksi alergi atau infeksi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan kemungkinan berkembang menjadi gagal multi organ yang bisa menyebabkan kematian. Gejala yang bisa diamati ketika seseorang mengalami shock diantaranya mual dan mungkin muntah, haus, lemah, pusing, gelisah, dan perubahan status mental. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen dini pendarahan. Manajemen dini pendarahan dapat dilakukan dengan yang pertama, airway control, pastikan jalan nafas adekuat. Kemudian yang kedua, breathing control, pastikan jalan nafas adekuat. Dan yang ketiga, circulation control, jadi sirkulasinya harus lancar. Lalu ketika terjadi perdarahan, penanganan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, penekanan langsung atau direct pressure. Penekanan langsung pada luka adalah cara yang paling baik untuk menghentikan pendarahan, kecuali pendarahan pada mata. Kemudian yang kedua ada posisi elevasi pada shock hipovolemia. Jadi kedua kakinya diangkat miring seperti itu. Tapi biasanya posisi ini susah dilakukan ketika kita tidak berada di rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu dengan cara penekanan dengan jari. Penekanan dengan ujung permukaan jari dilakukan di
pembuluh darah sebelum area luka untuk mengurangi aliran darah ke area luka. Kemudian yang berikutnya ada imobilisasi atau mengistirahatkan anggota tubuh yang mengalami perdarahan supaya tidak semakin banyak darahnya keluar, tidak semakin banyak perdarahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada kompres dingin untuk menghentikan pendarahan dan juga mengurangi rasa sakit. Kemudian yang berikutnya ada dengan pemasangan turniket. Walaupun pemasangan turniket ini tidak terlalu dianjurkan, tapi apabila pendarahan masih terus-menerus keluar walaupun sudah dilakukan penekanan langsung, balut tekan, tapi masih belum berhenti juga, maka penggunaan turniket ini bisa digunakan. Hanya saja penggunaan turniket ini tidak bisa lama-lama digunakan. Dia hanya sekitar 10-15 menit yang tiap 1-2 menitnya itu harus dilonggarkan pada area yang mengalami pendarahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada pembalutan luka. Pembalutan luka dapat dilakukan dengan menggunakan kasa, mitela, perban gulung biasa atau elastic bandage. Prinsip-prinsip yang harus diingat adalah jangan menyentuh luka dengan tangan kotor. Kemudian bahan yang digunakan untuk membalut luka itu harus steril. Jika tidak ada, dapat digunakan kain bersih. Lalu balutan harus menutupi semua luka. Dan juga jangan ada ujung balutan yang bebas melayang. Jadi kalau misalkan selesai dibalut masih ada ujungnya, itu sebaiknya digunting. Kemudian ikatan balutan jangan terlalu longgar dan jangan terlalu kencang. Nanti kalau dia terlalu longgar, lepas balutannya. Kemudian ada pada pembalutan daerah kaki dan tangan, mulailah melilitkan dari daerah pangkal luka, bagian yang paling dekat dengan tubuh. Dan yang terakhir, plaster ujung balutan di tempatnya atau ikat dengan simpul di atas luka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.